Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma. Di pertemuan ke-8 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan SWOT analisis dari EV dan IV. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya kita udah membahas tentang SWOT matrix ya. Di SWOT matrix ini matrix tentang strength, weakness, opportunities, dan threats-nya. Di dalam matrix SWOT ini mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Baik, kita langsung aja ke frameworknya seperti apa. Nah, ini adalah frameworknya, yaitu kita list dulu strength-nya apa, kita list lagi weakness-nya apa, kemudian di list lagi opportunities-nya apa, kemudian yang terakhir kita list threats-nya apa. Dari strength dan opportunities kita simpulkan menjadi SO strategis, yaitu menggunakan strength to take advantage of opportunities. Begitu juga di strategi-strategi yang lainnya. Oke, kita langsung aja bahas ke analisisnya seperti apa. Ini adalah saya ambil contoh SWOT matrix untuk Apple. Nah, berikut adalah opportunity dan threats-nya apa. Dari ini sebagai external factor-nya. Yang pertama adalah wabah virus corona, yaitu pabrikan Apple seperti Foxconn terpaksa berhenti akibat adanya virus corona. Kemudian ada intensitas persaingan, misalkan smartphone yang pasarnya ramai, kemudian ada merek disruptif baru seperti Oppo dan lain sebagainya. Kemudian ada tarif Cina, yaitu pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif impor dari Cina, kemudian ada meningkatkan biaya di Cina, yaitu biaya tenaga kerja di Cina ini terus meningkat, kemudian yang terakhir adalah pelanggaran kekayaan intelektual, yaitu Apple dan Broadcom harus membayar 1,1 miliar karena melanggar paten dari Institut Teknologi California. Nah, berikutnya kita akan jelaskan tentang strength dan weakness-nya, yaitu yang pertama harga produknya itu tinggi, kemudian ada set produknya sempit, kemudian ada ketidaksesuaian dengan perangkat lunak lain, kemudian ada kurangnya inovasi, bersaing di pasar non-inti, kemudian ada distribusi dan kemitraan yang terbatas, dan yang terakhir ada pasar untuk China dan Asia. Nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih dalamnya seperti apa. Hal yang paling sulit dari manajemen strategik ini adalah bagaimana menyaring informasi-informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber. Ini kita saring untuk menjadi faktor internal dan faktor eksternalnya. Berikutnya adalah SWOT analisisnya. Saya sudah list dari threat dan opportunities yang sudah saya peroleh tadi. Saya list strength-nya seperti apa, saya list weakness-nya seperti apa, saya list opportunity, dan kemudian saya list threats-nya. Kita baca untuk list strength-nya, yaitu yang pertama ada brand. Dari sisi brandnya pada tahun 2019, Apple dinilai oleh Interbrand sebagai merek nomor 1 di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ada secara financial performance, secara intellectual property, secara global, secara manajemen tim, services, dan desain. Kemudian weakness-nya ada high price products, ada narrow product line, ada lack of innovation, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi opportunity, ini ada growth and investment, ada product diversification, ada new teknologi seperti AR, VR, dan AI. Kemudian di sisi trades, ini ada coronavirus, ada rising cost in China, ada paten, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian list, kita simpulkan, misalkan di sisi strength dan opportunity, saya secara subjektif memberikan pendapat saya, strategi apa yang diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran melalui web tentang kekebalan produk Mac terhadap worm dan virus. Ini saya ambil dari strength nomor 5 dan juga dari opportunity nomor 1. Itu bisa diambil dari situ. Berikutnya ada Brickland menggunakan individu yang menautkan generasi X dan Y ke iTunes dan produk terkait lainnya. Ini saya ambil dari strength nomor 1 dan juga dari opportunity nomor 2, 4, 5, dan 6. Jadi kita tuliskan keterkaitannya dari sisi strength dan sisi opportunity-nya, kemudian kita simpulkan menjadi sebuah strategi baru yang akan terapkan di perusahaan sebagai bagian dari strategi SO. Nah, begitu juga berlaku untuk strategi-strategi yang lainnya seperti strategi WO dan strategi ST dan strategi WT. Nah, bagaimana? Simple kan untuk melakukan SWOT analisis? Saya harap teman-teman cukup memahami. Hal yang paling sulit adalah bagaimana kita melakukan listing. Faktor-faktor apa yang berpengaruh yang akan kita rumuskan di strategi kita. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Saya Pradana Kusuma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.